perusahaannya begitu ya Chantal. Jadi budaya perusahaan itu memang mengikuti tujuan bisnis, mengikuti proses bisnis. Dia tidak ada dengan sendiri. Maksudnya keberadaan dia bukan karena dia akan ada. Enggak, dia adanya itu karena harus mengikuti rentetan satu proses. Dan yang namanya penjualan, pembelian perusahaan itu kan lazim. Yang namanya personil kunci pergi, terus langsung diambil sama orang lain yang punya kultur sama sekali beda. Tentunya akan mengubah bagaimana berprosesnya, terjadinya corporate culture yang ada di bawahnya. Gitu. Oke, kalau gitu gimana caranya kita bersikap ketika ada perubahan-perubahan ini? Kan ini kan nggak bisa kita prediksi ya. Mungkin kita dalam kondisi yang sebetulnya perusahaannya sekarang lagi berjalan baik, kita menikmati pekerjaan yang kita lakukan, kita puas dengan corporate culture yang selama ini ada dalam perusahaan, tiba-tiba berubah gitu. Nggak boleh ada regret, nggak boleh ada regret itu penyesalan, ya nggak boleh ada perasaan bersalah. Ya mestinya kalau tahu begini mendingan gue waktu itu nggak di sini. Jadi nggak bisa kan? Bisa nggak muter balikin waktu? Kalau nggak bisa ya nggak usah coba-coba untuk muter balik waktu. Nggak usah ada kekhawatiran yang nggak perlu. Perubahan itu akan selalu terjadi apakah kita suka ataupun nggak. Nggak usah kita tanya kenapa sekarang, ya karena memang kejadiannya sekarang. Dan yang harus satu-satunya bisa dilakukan adalah berikan diri sendiri yang terbaik, sampaikan wujud, muka, perilaku semua yang terbaik untuk bisa menghadapi perubahan yang terjadi. Dan pahami bahwa perubahan itu adalah sebagian dari bagaimana kita berproses dalam karir dan kehidupan. Tidak ada yang luar biasa. Semakin kita melihat perubahan sebagai sesuatu yang luar biasa, semakin akhirnya kita kebablasan sendiri dan nggak ngerti mesti gimana. Oke, kita baca SMS yang sudah masuk. Dari Marina di Bandung, Coach, apakah sapa menyapa yang dilakukan di kantor adalah wujud budaya perusahaan? Yes. Bagaimana dengan yang bermusuhan? Jujur, saya bermusuhan dengan rekan kerja dan sampai sekarang tidak teguran. Capek nggak sih misalnya musuhan sama Chantal gitu ya, acara mesti berdua ya. Coba bayangin. Nggak teguran. Kamu baca deh. Kamu aja yang baca. Enggak, sekarang giliran kamu. Asik kan? Ya, apalagi kita dalam pekerjaan yang akan ya, pasti selalu pasti berinteraksi ada ya. Terus akhirnya cuman tinggal pakai note gitu. Dan bersapa-sapanya, berbalasannya dengan note. Betul sekali, tadi Marina benar pada saat mengatakan bahwa budaya perusahaan dipengaruhi dari hal yang paling kecil. Seperti sapaan misalnya. Tadi kan saya udah bilang, kalau si office boy masuk, selamat pagi Pak. Terus Marina atau teman-temannya cuman, tanya aja dia gimana, paginya selamat apa enggak gitu kan. Tapi ya Bu ya, jadi benar-benar gini, kalau misalnya Marina punya pemahaman lebih baik ya, selesaikan permusuhannya, nggak usah lama-lama, marah nggak usah lebih dari 2 menit lah. Ya kalau mau lebih panjang sejam masih dimaafkan. Tapi lebih dari itu repot. Ya tapi salah dia ya tentunya. Ya udah kalau misalnya nggak bisa bersama, ya putuskan dong, daripada lama-lama ada di situ juga akhirnya akan nggak enak banget gitu loh suasana hati itu. Lebih baik diajak ngobrol baik-baik, apa unek-uneknya diselesaikan sama-sama. Atau kalau sepakat untuk bahwa ya kita punya kesepakatan bahwa kita nggak sepakat, mendingan begitu. Ya kan, daripada dibawa terus. Kalau masih nggak tahan lihat mukanya dia, ya udah cari aja yang lain, tempat pekerjaan lain. Oke. Dari apa yang kita perbincangkan, sebetulnya kan corporate culture ini adalah kerjasama, peran dari setiap orang, setiap individu dalam perusahaan gitu. Seberapa besar kita harus kesadarannya tahu bahwa memang kita nih partisipasi besar dalam perusahaan ini? Ya wajib mutlak, bukan. Kalau ada orang yang bilang saya kan nggak peduli gitu, saya datang kerja pulang. Itu sudah membentuk corporate culture kagak pedulian. Corporate culture yang terjadi di situ adalah bahwa siapapun selama tugasnya selesai, mau temennya udah muntah darah di samping, kena anfal gitu ya, karena udah kecapean 3 hari 3 malam nggak tidur, nggak akan ada yang bisa bantu. Ketika satu orang akan seperti itu, mungkin yang lainnya juga akan menimbulkan satu efek domino yang seperti itu. Jadi pastikan critical mass-nya dikuasai oleh orang-orang yang punya kesadaran bahwa setiap sikap yang saya pilih di dalam perusahaan ini akan mempengaruhi keseluruhan kultur perusahaan ini. Oke, kesimpulan kalau kita mau bikin corporate culture yang memang menguntungkan dan menjadi kelebihan dari perusahaan. Corporate culture tidak bisa corporate culture terjadi dengan sendirinya. Tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikondisikan, tapi bisa kita melakukan investasi waktu terhadap masing-masing individu yang ada di perusahaan itu. Dan harapannya masing-masing individu itu juga berkepentingan untuk menginvestasikan waktu mereka. Semakin banyak orang punya kesadaran bahwa saya ada di sini karena tidak sekedar untuk bekerja, tapi untuk menebar manfaat kepada orang lain dan mendatangkan kebahagiaan, semakin enak hidup ini. Itu aja sih yang harus dimiliki, Chantal.
Pemirsa, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari budaya perusahaan? Kita akan bahas lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut ini.